Assalamualaikum gengs. Lo pada pernah kan ngebayangin SpongeBob punya band rock dan tampil di stadion kayak konser Coldplay? Bukan acara pensi band indie yang soundnya pecah. Tapi, kenapa SpongeBob yang biasanya polos kayak pantat bayi dan nyebelin banget, tiba-tiba jadi vokalis edgy, kayak Freddie Mercury versi laut? Ini sih namanya plot twist yang bikin kopi tumpah. Nonton sampai habis. Karena di akhir video ini, kita bakal bongkar rahasia tersembunyi yang bahkan fans berat SpongeBob aja banyak yang nggak tahu. Dijamin bikin lo mikir, iya juga ya, kok gue nggak sadar, gue kurang healing nih. Oke, kita mundur dikit ke episode Band Geeks. Ceritanya Squidward lagi sok jago, pamer kesaingannya. Squilliam Fanson si cumi-cumi sombong beralis lebat itu kalau dia punya band orkestra sendiri. Padahal aslinya, nihil, gak ada zong, kosong melompong. Isinya cuma angin doang, mana ada band. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musik? Instrumen penyiksaan dapat dimasukkan? Tidak. Apa ranjau termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Ranjau bukan instrumen. Jadi dia panik. Keringet dingin bercucuran kayak habis lari maraton di gurun pasir, pakai jaket tebel. Termasuk Patrick yang kira cowbell itu helm buat balapan siput padahal buat bunyikan. Dan SpongeBob yang, surprisingly, punya suara emas. Jujur, denger dia nyanyi aja udah merinding. Merinding ketawa. Maksudnya, ini sih definisi unpredictable talent. Mungkin suaramu. Bagus juga, Patrick. Latihan band ini benar-benar chaos tingkat dewa. Sandy mukul drum kayak konser Slipknot, dicampur tukang pukul pasar yang lagi nagih utang. Plankton literally cuma main harmonika, ukuran jari kelingking tapi gayanya udah kayak virtuoso dunia yang lagi konser tunggal di Senayan. Dan Patrick, dia malah ngira itu sesi makan gratis sambil joget-joget nggak jelas. Mr. Krabs, dia mah sibuk ngitung royalti kalau band ini sukses. Udah mikirin balik modal aja. But, di momen latihan terakhir, sesuatu berubah. SpongeBob ngeluarin vokal yang beneran bikin bulu kuduk berdiri. Bayangin aja, selama ini kita pikir SpongeBob bisanya cuma ketawa ngakak sama bikin gelembung doang. Ternyata bisa nyanyi power ballad. Ini sih namanya plot twist yang bikin kopi tumpah, sekaligus bikin self-doubt sama bakat terpendam kita. Dan pas hari H, mereka tampil di stadion raksasa. Sweet Victory pun bergema, kayak anthem kemenangan umat laut yang lagi perang lawan perusak lingkungan. Penampilan mereka pecah abis. Penonton pada jingkrek-jingkrek, tepuk tangan, teriak histeris. Gila, dari Bikini Bottom ke Super Bowl. Ini mah namanya naik kelas. Dan yang paling mind-blowing, di episode itu, satu-satunya karakter yang gak main musik sama sekali adalah Squidward sendiri. Padahal dia yang paling pengen tampil, dia yang mimpiin jadi musisi terkenal, dia yang paling pengen pamer ke Squilliam, dia yang ngira dirinya paling hebat di antara yang lain. Pas beneran di panggung, dia cuma diem kayak patung cumi-cumi. Ironi abis kan? Udah kayak diajak liburan, tapi cuma jadi tukang foto doang. Tapi justru karena itu, momen dia ngelihat Banaya sukses tampil dan dia diem. Sekaligus nangis karena effortnya nggak sia-sia. Jadi salah satu scene paling menyentuh di kartun absurd ini. Bayangin, cumi-cumi yang biasanya cuma bisa ngomel, sensi, dan ngeselin, tiba-tiba bisa menunjukkan sisi emosionalnya yang bikin hati meleleh. Jadi kadang, di balik kepala cumi-cumi yang sok perfeksionis, tersembunyi. Nah, gimana? Udah cukup bikin kesel dan ngakak sama Squidward? Atau lo malah jadi pengen denger Sweet Victory lagi biar healing? Coba deh, komen di bawah. Kalau SpongeBob bikin konser di Indonesia, kira-kira tiketnya bakal sold out dalam berapa detik? Dan siapa yang bakal jadi bintang tamunya? Patungan beli tiket ya! Jangan cuma nimbrung doang!